Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Yang kita cintai, kita hormati dan kita banggakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kiai Haji Raden Azaim Taufir, dan yang kami hormati Nyai Uswatun Hasanah, yang kami hormati Nyai Juwairiyah, yang kami hormati para asatid madrasah dan asatid amsilatuna, dan segenap wali santri yang berbahagia, para adik-adik sekalian, peserta wisuda yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersama-sama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah yang sangat membanggakan dan membahagiakan, yaitu khususnya bagi para wali santri yang putra-putrinya sedang diwisuda saat ini. Ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah yang luar biasa, yaitu nikmat anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan berilmu, serta insya Allah menjadi anak soleh dan solehah. Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati, sungguh ini kebahagiaan yang tak ada taranya. Di luar sana, para orang tua sibuk memisahkan putra-putrinya dengan HP, memisahkan putra-putrinya dengan televisi. Tapi di sini putra-putri panjenengan ditempa, dididik, diasuh dengan penuh kasih sayang untuk menjadi anak soleh dan solehah. Karena itu berbahagialah panjenengan semua, karena mempunyai anugerah anak yang cerdas dan berilmu. Ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluhunna najabatul aulad. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak macamnya, dan agung dan mulia serta paling membanggakan adalah anak-anak yang cerdas dan berilmu. Tapi lebih dari itu ialah pendidikan akhlakul karimah. Di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini termasuk yang menerapkan al-akhlaq qabla al-ilm, dan pendidikan akhlak sebelum ilmu. Dan ini sudah terintegrasi sejak dari awal. Santri tinggal meneladani dan melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh pengasuh. Sikap-sikapnya, sikap rahmahnya, sikap ra'fahnya kepada sesama, yaitu bagaimana pengasuh menghadapi yang lebih sepuh, bagaimana pengasuh menghadapi yang lebih muda, bagaimana pengasuh menghadapi santri-santrinya. Semuanya menjadi suri tauladan yang mulia dan agung yang harus kita teladani bersama-sama. Karena ilmu saja, walaupun dengan ilmu panjenengan semua adik-adik yang sedang diwisuda ini, wisuda amsilatuna dan wisuda i'dadiyah, merupakan bekal utama dan pertama di dalam mengarungi ilmu, yaitu kemampuan membaca kitab kuning dan menguasai nahwu dan shorof. Alhamdulillah, adik-adik semuanya sudah mempunyai bahtera, sudah mempunyai perahu untuk mengarungi samudra ilmu yang tanpa batas.
Karena itu bersyukurlah kepada Allah, terlebih sebelum itu sudah dididik akhlakul karimah. Karena menurut Hafidz Ibrahim Al-Mas'udi, ada 3 anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang sangat agung dan mulia. Yang pertama ialah harta, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah akhlakul karimah. Fannasu hadza hadzuhu malun wadha ilmun wadhaka makarimul akhlaq. Manusia keberuntungannya jika mendapatkan harta dan ilmu serta makarimul akhlak. Ada 3 macam anugerah Allah. Tetapi masing-masing anugerah itu ada sisi kekurangannya. Wal malu illam tadakhirhu muhassanan bil ilmi kana nihayatal imlaq. Harta apabila tidak dikelola dengan ilmu yang memadai, maka dia akan menjadi sebab kemiskinan dan keterlantaran dalam kehidupan. Wal ilmu illam taktanifu syama'iluh tu'lihi kana matiyatul ikhfaq. Ilmu apabila tidak dibarengi, tidak terintegrasi dengan sifat-sifat mulia, dengan akhlakul karimah, maka ibaratkan kendaraan yang tak bisa ditumpangi. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Jangan mengira engkau bahwa ilmu saja itu sudah cukup kalau tidak dihiasi dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan anugerah yang termulia yang diberikan Allah kepada manusia. Putra-putri, bapak, ibu semuanya sudah dilatih, sudah dibiasakan untuk berakhlakul karimah. Apa artinya anak yang lolos dari berbagai ujian dan berhasil meraih gelar tapi tak berakhlak, semuanya akan sia-sia. Bapak ibu semuanya yang dimuliakan Allah, khususnya kepada anak-anakku. Karena itu integrasi akhlak dan ilmu yang sudah diterapkan di pesantren ini adalah suatu hal yang harus kita wujudkan secara terus-menerus supaya menjadi insan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Seperti dikatakan tadi bahwa ilmu saja tidak cukup kalau tidak dengan akhlak. Kiai Khotib Umar Jember berriwayat bahwa satu ketika ada santri senior pamit kepada kiainya, "Kiai, saya mohon izin pamit boyong. Jangan nak, kamu masih belum belajar akhlak." "Kiai, saya sudah diajari Kiai mulai dari Ajurumiyah, Imriti, Alfiyah, sudah hatam semua. Insya Allah baca kitabnya saya sudah bisa Kiai, doakan saja Kiai." "Ya tapi kamu belum belajar akhlak." "Akhlak dulu nak." "Ya saya kan sudah bisa baca Kiai." Nah kemudian dia pulang ke rumahnya. Pas 2 hari kemudian hari Jumat diselenggarakan sholat Jumat. Khatib sedang membaca khutbah, ternyata khutbahnya ada salahnya secara nahwiyah. "Qumu ila sayyidikum", dibaca "Qumu ila sayyidukum". Kemudian setelah selesai sholat Jumat, santri yang senior tadi berdiri, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sholat Jumat ini mari kita ulang karena bacaan khatib tadi banyak yang salah secara nahwiyah. Ila itu harfu jar, kemudian sayyidi itu majrur. Tapi ini oleh khatib dibaca sayyidu, berarti salah bacaannya." Para peserta sholat Jumat itu saling melihat satu dengan yang lainnya. Satu di antaranya ada yang mengatakan,
wah ini orang gak waras. Akhirnya seluruh yang sholat Jumat itu memberi hantaman dengan bogem mentah, dipukul oleh orang yang di masjid itu sampai kepalanya bengkak. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia langsung ngambil sepeda pancal pergi ke kiainya dan matur sama kiai, maaf kiai, ilmu kiai tidak manfaat. Kenapa kok tidak manfaat? Saya baru mengeluarkan huruf jar ini sudah dipukul orang satu masjid katanya. Bagaimana kalau huruf jar yang 9 itu dilepas semua ditambah huruf qasam, mati saya kiai katanya. Itulah sebabnya nak, saya katakan kamu belum belajar akhlak. Oleh karena itu akhlakul karimah adalah pertama dan utama sebelum ilmu. Seperti diterapkan di pesantren Sukorejo ini. Ada riwayat Imam Sya'rani kalau akan belajar mengaji kepada kiainya itu bersedekah sembari berdoa, Allahumma astur anni aiba muallimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighuni dzalika anhu ahad. Ya Allah, janganlah kami perlihatkan kepada kelemahan guru kami. Jangan sampai kami melihat kekurangan pada guru kami. Dan jangan sampai kami mendengar ada orang yang menyampaikan kelemahan guru kami. Itulah adab para ulama salaf yang melahirkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kitab-kitabnya sampai hari ini masih terus dipelajari dan bermanfaat untuk umat Islam di seluruh dunia. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkata, "Thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh." Mantapnya ilmu, tetapnya ilmu, melekatnya ilmu ialah dengan banyak musyawarah, dengan banyak mudzakarah, dengan banyak berdiskusi. Kemudian barakahnya dengan khidmah. Manfaatnya ialah dengan ridha kiai, dengan ridha gurunya. Itu tadi santri yang dipukul orang satu masjid karena belum mendapatkan ridha dari kiainya, sehingga dia celaka dalam hidupnya. Jadi orang yang belum mendapatkan ridha dari gurunya itu sangat berbahaya bagi kelanjutan kehidupannya. Kemudian barakah dengan khidmah. Al-ilmu qad yustadrak wala tustadrakul hikmah. Ilmu, kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu bisa digapai, bisa dicapai, bisa diperoleh. Kalau tidak ketemu dengan orangnya bisa dengan kitabnya. Tapi kalau khidmah tidak mudah karena harus membersamai sang guru. Ada riwayat. Pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ketika berangkat ke Mekah langsung menghadap Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Ajurumiyah, pengarang kitab Al-Azharuz Zainiyah Syarah Alfiyah. Jadi Syekh Nawawi itu walaupun lebih sepuh 2 tahun dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, masih tetap mengaji kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Nawawi datang kepada Syekh Zaini Dahlan, ditanyakan, "Kamu dari mana nak?" "Saya dari Indonesia, dari Jawa." "Mau apa kamu?" "Saya mau mengaji, mau belajar ke panjenengan." "Mungkin lebih penting khidmah kepada saya. Saya banyak tamu, saya banyak santri, perlu bantuan kamu untuk melayani mereka semua." Baik, Syekh Nawawi mulai berkhidmah, mulai dari memasak di dapur,
mencuci pakaian kiai, kemudian menyapu rumah dan halaman, dan seterusnya sebagaimana lazimnya orang khidmah. Sampai beberapa tahun. Setelah beberapa tahun kemudian Syekh Nawawi matur, kami sudah lebih 3 tahun kiai yang khidmah dan tidak punya kesempatan untuk mengaji. Iya, tapi lebih penting melayani aku, lebih penting khidmah daripada kamu mengaji. Terus sampai bertahun-tahun, sampai 3 kali dia mohon pamit. Setelah lebih dari 10 tahun khidmah kepada kiainya, kemudian matur sama kiai, Kiai, saya kapan diizinkan ngaji? Apa sih maksudnya kamu mengaji itu? Saya ingin menjadi penulis kiai, ingin menjadi mu'alif seperti panjenengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya sudah, kamu tulis saja, kamu karang aja sudah. Maka dimulailah mengarang kitab-kitab Syarah Sulamut Taufik, Syarah Bidayatul Hidayah, Syarah Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Maraqil Ubudiyah. Kemudian banyak kitab-kitab yang lain seperti Uqudul Lujain dan lain sebagainya, Tafsir Al-Munir, Marah Labid dan lain sebagainya. Sehingga itulah hikmah daripada khidmah kepada guru dengan tulus dan ikhlas, tidak ada seujung rambut pun rasa menyesal di dalam mengabdi kepada guru. Kemudian saya ingin bercerita, ada kawan saya namanya Kiai Haji Yazid Karimullah di Jember. Beliau mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini. Kemudian beliau tidak banyak waktu untuk mengaji karena menemani Al-Maghfurlah Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika membangun pondok ini zaman dahulu, tahun 60-an. Sampai pada satu ketika Kiai Yazid itu sedang memasang lulu ya, adonan bahan bangunan itu di pojok masjid sebelah ujung barat laut. Kemudian Kiai Yazid oleh Kiai As'ad disuruh mengambil barang di dalamnya. Nak, barang itu saya ambilkan untuk saya, kamu segera ke sana, cepat. Jadi dari arah sana ke sini. Sampai di dalamnya yang ditempati Kiai Azaim sekarang ya. Itu Kiai As'ad ada di situ. Ada apa kamu? Katanya saya dengan panjenengan disuruh ngambil barang. Yang diambil itu barangnya itu berupa rokok cap bentul 2 biji. Iya ini. Terus balik lagi Kiai As'ad ada di situ, ada di masjid sana. Allahu Akbar. Itulah kewalian Kiai As'ad Syamsul Arifin. Apa yang terjadi setelah bertahun-tahun Kiai Yazid itu mengabdi? Satu ketika ada ujian guru agama, UGA. Dulu santri pondok itu boleh ikut ujian PNS. Kiai Yazid ikut, lulus. Padahal beliau kata Kiai Yazid itu tidak pernah sekolah, cuman tukang gebay lulu. Masya Allah, luar biasa Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kemudian satu ketika Kiai Yazid itu disuruh membantu beliau dan terus membantu ketika pembangunan. Jadi kerjanya itu masang pasangan ngangkui lolo kaisa tanpa ada penyesalan. Dan alhamdulillah akhirnya Kiai Yazid sekarang menjadi orang yang sukses luar biasa. Santrinya ribuan, beliau dapat futuh dari Allah. Bisa mengajar kitab walaupun tidak banyak waktu mengaji dulu karena khidmahnya kepada guru. Jadi wa barakatuhu bil khidmah itu benar. Barakahnya ilmu itu kalau berkhidmah. Cuman khidmah itu memerlukan ketulusan dan keikhlasan.
sehingga ada buahnya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian ini, setelah satu tahapan ilmu yang sudah panjenengan dapatkan, yang pada saat ini akan diwisuda, maka tinggal terus menguatkan akhlakul karimah sebagaimana telah terintegrasi dalam pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh solehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan bahagia dunia akhirat serta membahagiakan kedua orang tuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.